Ada oven listrik, katanya sih nggak mau panas. Yuk kita langsung cek aja. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita colokin. Timernya hidup. Kita taruh di 100 derajat. Kayaknya sih udah panas. Sekarang kita offin aja. Kita cabut. Harusnya sudah panas. Tapi ini nggak mau panas sama sekali tuh. Aturan kalau untuk barang elektronik yang pakai heater itu udah panas beberapa detik aja. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah oven merek Finito yang nggak mau panas, tapi timernya masih mau hidup. Langsung aja kita bongkar. Kita ambil obeng besar. Kita langsung buka casingnya. Kita buka bagian belakang aja lah ya. Untuk pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 skrup yang harus kita buka. Tapi belum mau kebuka kalau cuman buka 6 buah skrup tadi. Jadi skrup yang bawah ini saya mau buka juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata nggak sampai 9 skrup. Ngebuka 6 skrup tadi udah bisa kebuka kayaknya. Coba kita congkel sedikit di bagian ini. Karena bagian bawah ini udah kebuka. Udah bisa kebuka. Ini dia. Kita teliti dulu sesuatu yang bisa kita temukan di sini. Coba kita cek. Kalau misalnya nyambung, nanti bakal keluar angka seperti ini. Kalau misalnya nggak nyambung, nanti bakal keluar angka 1 seperti ini di avometer. Sekarang timernya saya on kan. Tuh. Terus coba saya cek di stekernya. Nggak nyambung loh. Nggak nyambung sama sekali tuh. Tuh. Saya curiga sama timernya. Coba kita lepas timernya dengan mencabutnya seperti ini. Ada 2 buah skrup yang perlu kita buka di sini.
Ini dia timernya. Tunggu dulu. Sekarang kita cek elemen pemanasnya. Kondisinya seperti apa? Putus apa nyambung? Harusnya nyambung. Kalau nyambung bakal keluar angka seperti ini. Kalau enggak bakal keluar angka 1 seperti ini. Ini adalah ujung dari elemen pemanasnya. Kita lihat. Elemen pemanasnya nggak nyambung loh. Oh, nyambung, deng. Nyambung. Elemen pemanasnya masih bagus. Sekarang kita coba ke timernya. Colokin aja di sini. Dan yang pertama diputar aja dulu. Oke. Pas sudah selesai, kita on kan timernya. Kita sodokin di ujung kabel timer ini, kan ada 2. Kita tempelin di ujung sama ujung. Kita tempelin di setiap ujungnya. Ternyata nyambung tuh. Gak rusak timernya. Tuh, timernya bagus juga. Kalau gitu sekarang kita cek untuk potensio pengaturan suhunya. Dari ujung ke ujung ya. Ini ujungnya kan ada di kabel sini. Atau kita bisa tempelin di sini aja deh, biar lebih pas. Sini dan sini. Ini kalau saya aktifin, dia nggak nyambung sama sekali loh. Tuh. Aturan kan aktif gini, nyambung. Ini sekarang nggak nyambung sama sekali. Arus listrik itu diputuskan di sini ternyata. Maka dari itu nggak bisa masuk ke elemen pemanas. Ini aturan nyambung sekarang. Ini posisi mati. Kalau posisi mati nggak nyambung. Tapi begitu dihidupkan seperti ini, aturan dia nyambung. Tapi ini nggak sama sekali. Kita bongkar. Kita cabut knopnya. Kita buka 2 buah skrupnya. Ini dia. Coba kita cabut dulu. Ini kabel yang posisinya seperti ini. Ini ya, ini atas bawah. Yang atas ini masuk ke elemen pemanas secara langsung. Ini kita lepas dulu. Begitu juga yang bawah masuk ke elemen pemanas yang bagian bawah. Posisinya seperti ini. Ini kita teliti dulu. Kenapa kok dia rusak? Nih,
bisa dilihat di avometer digital. Harusnya kalau misalnya saya puter, ini udah nyambung dan sekarang posisinya mati. Saya putar ke kanan, aturan dia nyambung. Ini pun nyambung loh padahal tembaganya, tapi secara teknis pengukuran menggunakan avometer digital dia nggak nyambung. Tuh, nggak nyambung sama sekali. Rusak ini guys. Padahal dia terhubung loh. Tapi kok nggak mau nyambung ya antara dua tembaga ini. Coba kita bersihin ya, kita semprot. Pakai cairan pembersih. Mungkin dia nggak connect. Mungkin dia nggak connect gara-gara kotor atau gimana. Nyatanya habis dibersihin pun, habis disemprot pun tetap nggak connect juga nih. Tetap nggak ada perubahan setelah disemprot pakai cairan pembersih. Coba kita sodok-sodok pakai ujung cutter seperti ini di bagian konektornya. Moga aja bisa membersihkan tembaga ini dari kotoran-kotoran. Harusnya bisa nyambung. Coba kita cek lagi, nyambung nggak dia? Ini posisi mati, sekarang on. Tuh nggak mau. Artinya harus diganti nih. Coba saya cari penggantinya dulu, moga-moga aja ada. Udah mau tuh. Mau betulan tuh. Iya mau. Sekarang saya off kan. Mau. Tuh. Sembuh. Betul, rupanya caranya kayak gitu aja guys. Kalau misalnya kita punya switch pengatur suhu seperti ini yang nggak connect, nah coba kita bersihin aja lapisan tengahnya ini pakai cutter, dikerok-kerok seperti ini. Nggak lupa juga kita semprot pakai cairan pembersih.
Terus kita tiup supaya debu-debunya hilang. Ini posisi off ya. Tuh nggak nyambung. Sekarang saya on kan. Tuh udah nyambung dia. Dilihat dari kasat mata. Sekarang kita cek. Nggak nyambung. Nyambung dia, tapi hambatannya gede loh. Nggak tahu ya nanti kalau dipasang dia bisa normal apa enggak kalau digunakan. Tapi hambatannya gede banget tadi. Coba. Nih. Saya puter. Off, on. Nggak tahu lah. Avometernya rusak. Kalian yang rajin nonton channel ini, kalian pasti tahu kalau avometer ini bengek. Malas mau beli baru. Kita pasang lagi ya, terus kita tes. Ternyata seperti ini guys. Rupanya resistansinya tuh berubah seiring dengan besar kecilnya pemutaran kita pada potensionya. Bener-bener potensio jadinya sih. Ini dalam keadaan off ya. Kalian bisa perhatikan angka di avometer. Ini dalam keadaan off, sekarang saya on kan. Tuh. Tuh resistansinya. Ini semakin saya gedein. Putar ke kanan full. Kita rakit ulang kabelnya ya. Yang bagian atas kita pasang, yang bagian bawah kita pasang juga. Terus knopnya kita pasang juga. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya seperti apa. Mau panas nggak dia? Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Saya on kan. Hidup ya. Nyala lampunya. Terus temperaturnya saya naikin segini. 100 lah. Kita buka. Tapi jangan sentuh. Langsung panas loh. Tuh keluar asap kan. Matikan. Temperaturnya dikecilin full. Tuh keluar asap. Kalian bisa ngeliat kan. Ini udah panas banget nih. Artinya pekerjaan kita berhasil. Sembuh deh. Saya cabut. Sekarang saya rakit lagi. Selesai pekerjaannya. Sekarang final check ya. Saya offin timernya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Saya on kan timernya. Nyala dia. Lampu indikatornya. Saya naikin ke ya sekitar seginilah. Mungkin 30-50 derajat Celcius. Saya deketin tangan saya ke sini. Tuh. Panas. Saya naikin ke 100 derajat. Keluar asap kan? Sembuh guys. Kayak gitu cara memperbaikinya, gampang kan? Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ada sebuah kipas angin yang mereknya adalah Cosmos 16 SN. Katanya rusak. Apa rusaknya dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita angkat ke sini. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Oh, bentar deh. Nggak usah kita colokin dulu, tapi kita lepasin aja dulu covernya. Dengan cara seperti ini. Nggak perlu pakai obeng. Kita taruh. Kita tes. Oke, baling-balingnya lancar, berarti bushingnya masih dalam keadaan baik. Nggak ada bekas minyak-minyak juga kayaknya. Oke lah, sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kabelnya bulat ya. Di sini. Kita geser deh ke sini. Kita hidupin. Oh, berdengung. Berdengung. Thermal fuse-nya nggak putus. Wah, ini ada kecurigaan spoolnya rusak ini. Kalau misalnya udah kita ganti kapasitor tapi masih belum normal. Karena bushingnya dalam keadaan baik, tapi dia nggak mau muter, padahal thermal fuse-nya juga nggak putus. Oke lah, sekarang kita bongkar, kita ganti kapasitornya. Yang pertama kita lepas pasti bagian ini. Terus baling-balingnya. Terus pengunci yang ini taruh sini. Habis itu keranjangnya taruh sini. Terus ini ada, walah, bekas minyak tuh, bekas diminyakin ternyata. Kita buka dulu 4 buah skrup ini. Tapi lebih enak biasanya kita buka bagian ini dulu. Terus kita bongkar pakai obeng. Seperti ini caranya. Oke, butuh 2 obeng. Sekarang coba kita ganti kapasitornya. Tapi motornya kayak kelihatan bagus loh. Kayaknya. Oke lah, kita ganti yang 2 mikrofarad. Aslinya kan 1,8. Tapi kalau diputer seret loh. Kalau diputar terbalik seret. Wah, bentar. Kayaknya minta diganti bushing ini. Suaranya kayak gini soalnya. Mungkin lancarnya tadi tuh karena masih ada minyaknya kali. Jadi galau deh antara
menentukan kerusakan bushing atau kapasitor atau spool. Jadi harus dari awal nih kita cek dengan benar. Karena waktu di awal tadi minyaknya nggak kelihatan, terus baling-balingnya lancar, tapi begitu dibongkar kok ternyata banyak minyaknya, terus muternya malah seret kalau baling-balingnya dilepas. Berarti minyaknya tuh nggak melumasi asnya dengan rata. Di tengah ini ada minyaknya, kelihatan ini kalau dilihat pakai mata telanjang. Nggak tahu ya kalau di kamera. Tuh banyak banget minyaknya. Kita lepas dulu deh dengan cara membuka spinya. Kita simpan spinya di tempat yang aman. Terus kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Seperti ini. Tapi skrupnya waktu saya puter gampang banget ini. Macam sebelumnya tuh udah dibongkar sendiri gitu. Tuh kan. Ini yang kedua, gampang juga. Terus kita tes yang ketiga. Tuh, yang ketiga ternyata juga gampang itu. Berarti memang pernah dibongkar sendiri ini. Kalau kayak gitu, seluruh diagnosa awal yang aku sebutin tadi jangan dipercaya dulu ya. Karena aku juga masih mau membuktikan diagnosa awal tadi. Soalnya kipas anginnya udah pernah diotak-atik, itulah yang mengakibatkan melesetnya diagnosa kita. Oke, udah hampir mau bisa dilepas semua. Sekarang kita lepas 1 buah skrup yang ini. Terus posisi seperti ini kita lepas saja untuk muterin kiri kanannya. Cabut. Kita tarik. Pelan-pelan ya. Seperti ini. Seret. Kita lihat. Banyak minyaknya. Oke lah. Ternyata memang bushingnya rusak. Saya akan coba ganti bushingnya dulu. Nanti kalau misalnya memang nggak mau lancar muternya, berarti ya spoolnya rusak. Dia harus diganti spool atau beli yang baru. Kotor banget kayak gini loh. Aku rekom buat kalian kalau punya kipas angin, kalau kipas anginnya macet, jangan pernah dikasih oli, jangan pernah dikasih minyak, karena itu malah bakal merusaknya. Bushing yang diganti entah dua-duanya, entah bagian depan doang, tapi saya pengen tunjukin sama kalian yang belum tahu gimana cara ngebongkarnya. Ngebongkar bushing itu gampang aja, seperti ini. Ini kan ada klipnya kita longgarin. Ini hanya bisa dilakukan sekali ya. Menurut pengalaman, kalau dilakukan lebih dari 1 kali, klipnya ini bakal patah.
Ini dia. Jorok. Kalau kita mau ngelepas untuk yang bagian belakang juga sama kok. Biasanya sih kita lepas dulu skrup kapasitor. Terus bisa kita langsung cabut seperti ini. Kita pisahkan dulu spoolnya. Habis itu kita lepas dari belakang sana. Karena klipnya harus dijangkau. Dan kalau misalnya gearbox ini nggak dilepas, kita nggak bisa menjangkau klipnya. Akhirnya skrup gearboxnya juga kita buka. Ada 2 buah. Kita lepas. Kita lakukan hal yang sama seperti kita membuka klip yang bushing bagian depan tadi. Seperti ini. Oke. Ini dia. Wah, ternyata calar. Depan belakang coba kita ganti dulu. Setelah dibersihin dan dijemur sampai kering, sekarang ayo kita pasang lagi. Tapi bushing yang lama kita buang, kita ganti dengan bushing yang baru. Ini dia bushing yang baru. Udah saya siapin. Ayo kita pasang. Seperti ini bagian depan. Taruh seperti ini. Terus ini dia penguncinya. Terus kita pasang seperti semula. Gampang banget kan? Beres yang bagian depan. Sekarang kita pasang yang bagian belakang. Beres yang bagian belakang. Sekarang kita bersihin asnya dari warna hijau. Warna hijau ini biasanya ditembulin sama minyak
Jadi kita bisa menghilangkannya menggunakan thinner atau cairan pembersih PCB. Tapi kalau pakai kontak cleaner dia nggak mau hilang biasanya. Kebetulan karena cairan pembersih saya habis, cairan pembersih PCB-nya habis, thinner juga habis, akhirnya saya pakai kikir seperti ini. Ini kalau nggak dibersihkan, bushingnya nanti susah masuknya. Setelah kita bersihkan seperti ini, boleh kita semprot pakai cairan pembersih, terus kita lap. Terus baru kita pasang. Moga-moga aja setelah dilakukan penggantian bushing, kipas anginnya bisa muter, kuat muter. Kalau memang dia nggak kuat muter ya berarti harus kita coba untuk mengganti kapasitor. Tapi kalau udah diganti kapasitor juga tetap berat muternya, berarti ya spoolnya minta diganti, alias beli kipas angin baru guys. Sekarang kita lakukan pemasangan. Ini bagian belakang dengan ditandai ada celah ini, celah untuk kabel. Kita pasang seperti ini. Terus asnya kita pasang. Ingat ya, ini harus benar-benar presisi. Soalnya kalau nggak presisi nanti dia muternya juga bakal seret. Nah, sekarang udah pas nih. Bagian belakang udah kita setel. Kita bisa ngelepasnya sebentar, terus kita pasang cover motor bagian depan. Terus kita setel bagian depan. Nah, ini aku rasa udah cukup. Ini bisa kita lepas. Sekarang baru kita pasang semuanya. Coba ya kita tes, bismillah. Gak kuat muter. Ini memang spoolnya yang rusak ini. Untuk membuktikan spoolnya yang benar-benar rusak, kita ganti dulu kapasitornya dengan yang 2 mikrofarad. Karena yang aslinya 1,8.
Ini dia 2 mikrofarad. Yuk kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Ini kapasitor ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerusakan sebenarnya itu terjadi pada spoolnya, selain juga bushingnya yang rusak. Jadi selesai kalau kayak gitu video kali ini. Karena untuk mengganti satu buah motor ini, kalau belinya di sini nggak bakal awet. Udah pengalaman 2 minggu 3 minggu dipakai itu udah rusak lagi. Jadi mending kita rekom ke yang punya untuk beli kipas angin baru aja, karena kipas angin baru juga murah-murah kok sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mikrofon sekaligus receivernya. Mereknya adalah Juice. Ini dia, mic receiver Shinyoku wireless receiver. Kok di sini tulisannya Juice? Embulah yang mana yang bener ya? Tapi kayaknya yang ini deh, Shinyoku wireless receiver, mic receiver. Terus ada 2 buah mikrofonnya, VHF transmitter wireless microphone system. Jadi pakai frekuensi VHF. Ini mic yang satu lagi semacam ada bekas cairan dari baterai yang bocor. Apa mungkin di dalamnya ada baterainya ya? Kita cek deh. Gimana cara memperbaiki mikrofon dan receivernya ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa siapin tisu dan jangan makan dulu sebelum kita cuci tangan kalau misalnya kita memperbaiki peralatan elektronik yang ada baterai-baterainya. Untuk yang alat-alat seperti ini itu lazim kena bocoran dari isinya baterai. Nah, kalau udah motor dan kalau udah kena cairan baterai itu bahaya guys, kandungannya. Tuh kan, masih ada baterainya rupanya di dalam energizer, dan udah bocor ini. Tuh, udah kayak gini warnanya. Ini biasanya bisa ngerusak baterai. Nanti deh yang ini kita bongkar. Ingat ya yang ini. Sekarang receivernya ada 3 buah skrup, 2 buah skrupnya sebelum saya syuting udah saya buka. Diawasin sama dia. Tuh, konyol lagi tidur. Tapi ada 1 buah skrup yang nggak bisa dibuka nih guys. Skrup ini nggak bisa dibuka sama sekali. Jadi ya kayaknya harus kita paksa untuk membongkarnya. Tapi ya jangan sampai rusak. Jangan sampai terlalu parah patahnya. Karena mau nggak mau memang ini harus dibongkar dan harus dipaksa. Namun skrupnya rusak. Gini. Lakukan seperti ini sampai mau terbuka. Akhirnya terlepas guys. Tapi patah bagian dalam dari bibir skrupnya. Kita lihat ini ada bagian-bagian yang nggak disolder. Seperti ini ada 2 buah. Dan ini masih pakai model yang lama banget ini. Kenapa ini saya bongkar? Karena waktu dicolokin baterai, dia tuh hidupnya redup aja tuh. Kelip-kelip, dan kalau saklarnya kadang digeser-geser gini, kadang-kadang dia nyalanya terang, kadang enggak gitu. Bisa jadi baterainya yang berkurang tegangannya atau memang saklarnya yang rusak. Sekarang coba kita cek baterainya berapa volt. Kita lihat
Oh, nggak mau. Avometernya sakit guys. Ini kan ukurannya 1,5 volt. Ah betul tuh. Tersisa 1,5 masih bagus. Kalau masih bagus, kenapa kok redup-redup gitu nyalanya? Berarti ada problem di sini. Langsung aja kita bongkar, kita congkel seperti ini, sampai kita bisa ngelepas mesinnya dari cover. Ini skrupnya kuat banget. Harus kita bongkar juga ini. Kita lepasin pakai tang coba. Nah, baru mau dia. Kendur doang. Tapi skrupnya nggak mau ikut muter. Sekarang kepala skrupnya yang saya pegang, yang saya putar. Lakukan seperti ini terus sampai terbuka. Seperti ini. Kita simpan. Nanti kita pasang lagi kalau perlu. Kita cabut. Tuh. Ini adalah antena. Dan kita bisa lihat di dalam sini ini ada cairan-cairan dari baterai. Ini merusak banget loh. Dia sifatnya merusak. Jadi ini harus kita bersihkan. Kita membersihkannya menggunakan cairan pembersih atau thinner. Ini lampu LED yang tadi nyala. Kita bersihin dulu dari cairan baterai, pakai cairan pembersih. Seperti ini. Terus kita sikat. Setelah itu coba langsung kita pasang baterai. Kita lihat lampunya gimana, nyalanya masih redup apa enggak. Wah, kayak hidup guys. Hidup, cuman blep gitu. Jadi coba sekarang kita korsletin aja saklarnya. Atau kita bikin simulasi supaya saklarnya kelihatan aktif gitu. Mengaktifkan saklarnya secara langsung dengan cara menjumper seperti ini. Tuh, ternyata memang nggak hidup. Nggak hidup, nggak terang nyalanya. Nggak hidup. Sekarang kita cek saklarnya dalam keadaan baik apa enggak sebetulnya. Posisi gini kan off. Harusnya nggak nyambung dia. Kalau nyambung kan bakal keluar angka seperti ini. Atau bunyi buzzer. Oke, nggak nyambung sama sekali. Sekarang kita on kan. Nyambung. Berarti saklarnya ini memang bagus. Tuh. Kalau off dia nggak bocor sama sekali. Waktu on, tuh. Bagus saklarnya. Jadi kita nggak perlu ganti saklar. Berarti ada komponen di sini yang rusak ini. Bisa jadi
ada elko-elko yang kering. Coba kita teliti komponen mana yang kira-kira punya potensi rusak, atau mungkin memang ada solderan-solderan yang nggak bagus di sini. Sebelum kita cek komponennya, baiknya kita solderin aja dulu semua kaki-kaki komponen yang ada di sini. Begitu saya perhatiin di sini ketahuan guys, ada komponen yang nggak tersolder dengan baik. Ini lepas nih kakinya nih, tuh kaki dari kapasitor ini tuh lepas. Dan akan ada banyak kasus-kasusnya seperti ini di PCB-PCB tua. Untuk itu, makanya saya putuskan untuk menyolder ulang seluruh komponen yang ada di sini. Kita sedotin dulu seluruh timahnya, kalau perlu. Kalau misalnya langsung mau disolderin juga nggak apa-apa. Karena kalau nggak kita sedot, kita nggak akan tahu bahwasanya memang beberapa komponen ini bener-bener tuh lepas, udah nggak nempel lagi timah sama tembaganya. Ini aja udah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, banyak. Kayaknya hampir semua. Pas udah saya solderin semua, ayo kita tes hasilnya seperti apa. Normal apa enggak, atau masih ada solderan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin dulu. Pasang baterai. Hidupkan. Mending sekarang. Tapi masih belum sempurna sih. Masih belerek. Ayo sekarang kita tes. Ini bakal saya colokin ke line 2 atau di channel 2. Nanti kalau misalnya signalnya masuk, di tulisan signal ini, indikator signal, bakal nyala LED-nya. Ini sekarang dalam posisi off. Saya tancepin. Saya hidupkan sekarang. Ya, nyalanya sih nggak terang. Tapi ya kita tes aja lah. Kita hidupin mic-nya. Posisi sekarang on. Cek. Volumenya kita gedein, terus gain-nya kita maksimalin coba. Cek. Nggak ada audio yang masuk sini. Cek. Tes. Udah saya tes nih. Indikator signalnya nggak nyala lampunya, artinya nggak ada signal masuk. Cek. Lebih tepatnya sih sebetulnya dites menggunakan amplifier langsung. Yang jelas baterainya masih bagus. Baterai yang untuk mikrofon juga masih bagus. Berarti ya udah lumayan rusak parah ini. Meskipun ngetesnya nggak pakai ampli, tapi kelihatan kok. Kalau misalnya signalnya masuk, itu bakal kedengeran menggunakan headset. Tadi saya coba untuk masang headset untuk ngedengerin suara yang masuk, ternyata suaranya nggak masuk sama sekali. Ayo kita tes pakai ampli. Tuh, nggak keluar suaranya kan? Ini amplinya hidup. Ini saya matiin. Tuh, relenya juga udah hidup. Itu udah on. Volume untuk mic-nya juga udah gede. Volume mikrofon juga udah gede. Oh iya, lupa. Oh, belum. Lupa, nggak di-on-kan. Udah saya on-kan. Tapi juga tetap nggak ada suara yang masuk ke speaker. Masih belum berhasil. Coba kita solderin dan bersihin lagi. Karena setelah disemprot pakai cairan pembersih, masih ada bekas-bekas cairannya seperti ini. Dan nyalanya pun masih redup banget meskipun udah disolderin seluruh komponennya. Saya mau ke langkah selanjutnya, yaitu mencuci kit ini, mesin ini dengan air bersih dan sabun.
pencuci piring. Terus bakal saya keringkan sampai benar-benar kering, baru kita tes lagi atau kita solderin lagi. Sementara itu, sambil menunggu PCB-nya kering, kita bongkar mikrofon ini dulu. Dengan cara seperti ini. Ada 2 buah skrup, kita lepas. Setelah itu kita tarik. Tuh, posisinya ingat seperti ini. Yang positif ini, yang negatif ini. Jadi posisinya seperti ini. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya nggak berfungsi nanti. Lagi-lagi di sini kita menemukan PCB-nya udah kena cairan dari baterai. Cairan dari baterai ini, percaya nggak percaya, dia akan merusak rangkaian. Jadi ini ya harus kita bersihkan dengan cairan pembersih. Ini lengket banget loh. Tuh tangan saya kena bekas lengketannya. Lakukan pembersihan dengan menyemprotkan cairan pembersih. Terus kita sikat-sikat pada PCB atau pada bagian yang terkena cairan baterai. Lakukan sampai cairan baterainya hilang. Kelihatan ini solderannya jelek banget nih. Bendol. Coba kita lepas bagian ininya. Karena dia kotor juga. Kita sodok sambil kita dorong. Tuh, banyak cairan baterainya. Ini harus dicuci pakai air juga ini, pakai sabun. Terus nanti kita kembalikan posisinya ke posisi yang semula. Tenang aja, ini nggak bakal kebalik karena di atas tuh lubangnya 2, di bawah lubangnya 1 yang kotak itu. Lakukan juga untuk mikrofon yang satu lagi. Kita bongkar juga. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kita buka 2 buah skrupnya. Yang ini lumayan kering, tapi ya sama aja, masih ada cairan baterainya juga di ujung sini. Sama-sama kita bersihin deh. Yang ini kita buka juga per untuk baterainya. Habis itu kita cuci pakai air. Cara bukanya ya kayak tadi. Akhirnya proses penjemuran selesai juga. Udah kering total, bersih banget. Sebelumnya saya cuci pakai sabun colek. Sekarang langsung aja kita tes, penasaran hasilnya gimana. Kita pasang baterai. Kita nyalain. Ternyata memang kayak gitu aja nyalanya. Lep gitu. Tadi sempat terang sebentar aja. Nggak begitu ngaruh signifikan setelah dibersihkan.
Kita tinggalkan dulu yang itu. Sekarang kita pasang lagi seluruh komponen di mikrofon ini. Ini dia, dua-duanya udah rapi, udah dibersihin dari cairan baterai. Baterainya saya tutup pakai tisu. Ini aja ngerembes nih. Nanti saya buang. Ini udah saya tutup sama casingnya, udah saya skrup. Kita lihat. Coba saya matiin lightingnya. Kita lihat, saya on kan. Tuh, nyala lep. Sekarang nih nyala, cuman redup banget. Ternyata setelah disolderin ulang itu nyalanya nggak seterang itu. Sekarang yuk kita tes pakai headset. Saya mau dengerin dari headset keluar nggak suaranya. Nanti di indikator signal lampu warna hijau ini bakal nyala kalau misalnya ada signal audio yang tinggi. Sekarang headsetnya saya pasang di telinga saya. Ini dia. Mungkin kalian nggak akan mendengarkannya guys, karena amplinya rupanya rusak yang di bawah ini. Sekarang saya matikan. Tuh, saya matikan. Terdengar suara di telinga saya kresek gitu. Ini sekarang coba saya hidupin, nanti di lampu signalnya bakal nyala tuh. Tuh. Ada semacam suara kemeresek gitu. Nih, mikrofonnya udah saya on kan. Kalau kayak gini off. Nih. Kalau gini on. Terus mute-nya juga udah saya matiin, saya pindahin ke AB. Sekarang saya tiup. Halo, halo, cek, tes. Padahal gainnya udah tinggi nih, maksimal, channel 1. Terus volumenya juga udah maksimal. Tapi tetap suaranya nggak ada. Oke lah. Kalau gitu, sekarang tinggal kita coba untuk ganti baterai yang baru aja. Baterai ini udah lowbat, yang biru, yang alkalin ini kayaknya sih udah mau habis juga. Seluruh proses perbaikan udah kita kerjakan soalnya. Kita cari baterai terus kita tes lagi. Amplinya udah bisa normal, tapi tetap nggak nyala dia karena baterainya habis. Kita coba ganti baterai. Kalau misalnya ini nyala terang, berarti sembuh. Berarti kurang lebih proses pengerjaannya berhasil. Salah satu dari kedua mikrofon ini ada yang bermasalah. Ciri-cirinya adalah kalau saya pasang baterai dan ini saya on kan, dia nggak nyala sama sekali LED-nya. Yang ini nggak nyala sama sekali LED-nya. Sedangkan untuk mikrofon yang satu lagi, begitu saya pasang baterainya dan saya on kan, LED-nya langsung nyala. Tuh, artinya mikrofon yang nggak nyala LED-nya, padahal baterainya ini low, berarti mikrofonnya bermasalah. Sekarang ayo kita tes dengan baterai yang baru. Saya udah beliin baterainya. Sama sih, alkalin juga. Masih baru dan kita pasang. Nyalanya terang apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak terang juga nyalanya. Rusak guys. Nggak bisa dibetulin. Mikrofon yang ini coba kita tes. Kita nyalain. Tuh, ini udah nyala. Tapi indikator baterainya nggak nyala. Seperti mengindikasikan bahwa baterainya masih bagus. Sedangkan yang ini, kalau misalnya kita pasang, kita hidupkan, tuh, LED-nya hidup dan indikator baterainya nyala, yang menandakan baterainya udah low.
Jadi kesimpulannya mikrofon dan receivernya ini masih nggak sembuh. Kita tes ya pakai ampli. Jadi saya sekarang pasang baterai baru, terus kita on kan, tuh nyala kedip sekali, lep. Saya matiin lagi, saya hidupin, tuh lep sekali. Colokin ke mic 1, gedein volumenya, gedein volume master mic, karaoke-nya udah on, volume musiknya kita kecilin, terus mikrofonnya kita tes, cek, tuh nggak keluar sama sekali. Kita ganti mikrofon yang satu lagi, kita on kan mikrofonnya, tuh indikatornya nyala, indikator lowbat, tuh nggak keluar suaranya sama sekali guys. Saya gedein volume, cek, tes, nggak keluar suaranya. Pindahin ke mic 2, nggak keluar suaranya. Pindahin ke mic 3, cek, nggak keluar suara. Pindahin ke mic 4, cek, nggak keluar suaranya. Kesimpulannya, Shin-Yoku wireless receiver ini nggak bisa diperbaiki alias rusak dan harus dibuang, ganti beli baru. Terima kasih sudah menonton video yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya kedapatan sebuah kipas angin merek KDK nih. Ini kipas angin langka loh. Tuh. Kipas angin langka, hampir nggak ada lagi loh sekarang. Nanti kalau ada saya taruh deh di bawah deskripsi supaya kalian bisa beli kipas angin ini. Nah, ini aku rekomendasikan untuk dibeli. Kenapa? Karena ya memang udah terjamin gitu awet kipas angin ini. Tipenya mana ini? Saya nggak ngeliat tipenya dari tadi. Atau udah hilang kali tipenya ya. Itu mungkin ada di bawah kakinya sana. Oke lah, meskipun kipas angin ini rusak, tapi saya rekom untuk dibeli karena memang kipas angin ini terkenal awet. Sekarang ini rusaknya apa? Ayo kita cek bareng-bareng. Pertama kita buka covernya dulu deh. Terus kita tes baling-balingnya, kira-kira lancar apa enggak. Tuh, baling-balingnya nggak mau berputar ini, kenapa ini? Bentar. Kayaknya udah pernah dibongkar ini. Ini kita taruh dulu. Macet. Busingnya minta diganti. Sementara itu kita cek dulu thermal fuse-nya putus apa enggak dengan cara seperti ini. Kita hidupkan ke nomor 1 misalnya. Terus kita ambil avometer digital, kita arahin ke buzzer atau ke skala resistor bebas atau ke skala dioda. Kalau nyambung bakal muncul tulisan seperti ini. Sekarang kita tes stekernya dalam kondisi switch on nomor 1. Tuh, nyambung ya. Oke, nomor 2 sekarang kita cek.
Nomor 2 kok nggak nyambung nih. Nomor 2 nggak nyambung. Sekarang kita cek nomor 3. Nomor 3 nggak nyambung juga loh guys. Kita cek nomor 1. Nomor 1 nyambung. Kok bisa nomor 2 dan nomor 3 nggak nyambung? Aneh. Kita skip dulu bagian itu. Kita langsung bongkarin aja. Kita lihat kondisi sebenarnya tuh seperti apa sih di dalam sini. Kita ambil obeng dulu. Kita lepas dulu skrup ini. Ini dari apa dalamnya nih? Skrup bukan? Bukan skrup ternyata. Ternyata cuman stick. Gak bisa dicabut ya. Dulu. Kayak bukan skrup loh tuh. Ya kan? Nantilah ya. Kita bongkar bagian depan dulu deh. Ada 2 buah skrup di sini. Di belakang ada 1 buah skrup juga. Kotor banget setelah bisa dibuka. Ini memang macet ini. Nggak bisa ditarik. Harus ditarik dari sini. Lengket loh. Kayak kayak lengket, kayak dilem gitu jadinya. Biar aja lah, kita bersihin dulu. Kotor banget. Kalau dilihat sih kayaknya udah pernah diutak-atik ini. Tuh, udah ada yang di jumper. Terus solderannya ini udah bukan solderan yang ori lagi. Kacau nih. Ini kawat jumpernya nih. Aduh, rupanya udah pernah di jumper pula. Udahlah, kalau gitu kita langsung ke langkah selanjutnya. Kita lepas saja covernya ini dengan cara membuka skrup ini. Tapi kalau kita pengen lepas semuanya, kita juga bisa. Kita lepas skrup yang ini. Terus coba kita buka skrup yang ini. Untuk ngelepas gearbox bagian belakang. Coba kita cari skrup yang lain. Kapasitornya diikat pakai kabel tis. Kita putusin dulu. Kita tarik kapasitornya. Kita buka skrup yang ini.
Masih belum mau kebuka juga. Ada satu skrup nih, kita buka dulu coba. Belum bisa kebuka juga ternyata. Sekarang kita buka skrup untuk noleh kiri kanan. Letaknya ada di bawah sini. Ini dia skrupnya. Di sini ada gear. Kayaknya skrup gearnya harus dibuka dulu. Keras ternyata. Kalau gitu kita pakai cara yang lain deh. Jadi kabel ini bakal saya lepas semua. Ingat urutan kabelnya. Merah, kuning, hitam, biru, merah, putih. Masalahnya merahnya ini sama besarnya dan ternyata ini ada di kapasitor. Oke, nggak jadi soal. Yang jelas letak kapasitornya seperti ini posisinya. Kita lepas dulu pakai solder. Coba kita tarik. Iya, tuh kan. Kabel groundnya belum dilepas. Kita lepas dulu. Oke. Ini dia mesinnya. Ayo coba langsung aja kita buka. Kita kendorin skrup yang ada di sini nih. Ada 4 buah skrup. Kita buka dulu spinya. Kita balikin ke posisi semula dulu. Supaya nggak ngegores spoolnya. Oke. Ini dia bearingnya. Oh, pakai bearing ternyata. Bearingnya rusak.
Siapin tisu banyak-banyak ya, supaya meja kerja kita nggak kotor guys, soalnya menjijikkan banget ini. Terus awas baju kita, kalau nggak hati-hati bisa kena minyak oli-oli yang nggak jelas. Ini dia, macet deh. Tapi bearing yang depan ini bisa muter, bearing yang belakang nih yang nggak mau muter sama sekali. Bearing depan kita skip dulu deh. Kita buka dulu sebuah skrup yang ada di sini nih. Kalau bisa dibuka, soalnya keras banget ini ngebukanya. Wah, nggak bisa dibuka guys. Ini harus dibuka. Bukanya susah banget guys, jadi kita cari cara yang lain aja deh. Kayaknya sih kita harus ngebuka bagian ini dulu nih, yang sebelumnya lengket banget, nggak bisa dicabut. Ini kan nggak bisa dicabut nih. Kita congkel dulu pakai obeng min seperti ini tuh, sampai dia bisa tercabut. Kalau nggak bisa dicabut ya udahlah, kita cabut aja semuanya. Ini susah banget loh dibuka, heran aku. Oke ya, ini udah bisa kita buka. Kotor banget. Yang bermasalah di bearing belakang. Ini nih, bearing belakang ini lengket banget loh. Ini kita lepas aja lagi. Terus kita cari cara yang paling tepat lah. Soalnya bearing ini bisa dijangkaunya hanya dengan cara melepas as tengahnya. Tapi karena asnya nggak bisa dilepas ya akhirnya bearingnya nggak bisa dicopot juga. Coba kita semprot pakai cairan pembersih dulu deh. Mana tahu dia bisa lepas. Sambil kita tunggu, sambil kita puter-puter. Kayaknya mau nih. Udah mulai ada pergerakan soalnya. Oh bener, mau. Ampuh juga cairan pembersihnya. Mereknya apa bang? Cairan pembersihnya. Ini loh. Ini nggak di endorse tapi kalian bisa cek di bawah kalau pengen beli. Ini dia penampakannya. Kita bersihkan dulu ya. Ini bearingnya memang minta diganti yang bagian belakang. Bagian depan juga. Kabelnya udah saya pasang lagi. Begitu juga dengan kapasitornya. Sekarang ayo kita cek nyambung apa enggak dia. Kalau misalnya saklarnya di on kan. Sekarang di nomor 3. Kalau di on kan nyambung normal, berarti nanti bakal muncul tulisan atau angka seperti ini. Sekarang kita tes, kita colokin probe ini di stekernya atau kita tempelin di stekernya. Tuh nggak ada perubahan angka kan. Kita rubahin ke nomor 2. Kita lihat lagi. Tuh nggak berubah angkanya. Kita rubah ke nomor 1. Tuh nggak berubah sama sekali guys. Artinya semacam ada thermal fuse yang putus gitu. Coba kita jumper ya. Kita cari kabel yang perlu di jumper dulu yang mana. Sekarang kita lihat seperti ini. Ini kan ada kabel steker isinya 3. Yang warna hijau kuning ini pasti ground, bukan ini yang di jumper. Sekarang kita cari kabel yang masuk ke saklar. Yang masuk ke saklar itu kabel warna coklat gitu. Berarti yang nggak masuk ke saklar kabel warna biru. Kabel yang warna biru ini langsung masuk ke spool. Jadi kabel yang warna biru inilah yang di jumper. Kabel yang warna biru ini nyambung ke spool tuh ke kabel warna hitam. Berarti di ujung sini kabel warna hitam lah yang bakal kita jumper ke salah satu kaki kapasitor. Akhirnya saya jumper seperti ini. Kabel yang warna hitam saya jumper dengan kabel warna hitam kecil ke salah satu kaki kapasitor. Ini dia kapasitornya.
Sekarang coba kita tes. Kira-kira mau nyambung apa enggak? Kita cek. Avometernya harusnya nyambung nih. Seperti ini. Sekarang kita lihat switchnya udah di nomor berapa. Switchnya sekarang di nomor 1. Sekarang ayo langsung kita tes untuk stekernya. Kita lihat. Tuh, langsung nyambung loh guys. Sekarang kita hidupin ke nomor 2. Kita cek. Kita lihat ya tuh. 0 kan. Maksudnya tuh keluar angka 1 di sebelah kiri, yang artinya nggak ada hubungan sama sekali, yang artinya nggak ada koneksi sama sekali. Sekarang kita tes seperti ini. Kita lihat di sana tuh, nyambung loh. Sekarang kita tes ke nomor 3, nyambung apa enggak. Dan ternyata nomor 3 juga nyambung tuh. Wow, kayaknya berhasil deh. Sekarang coba kita matikan. Harusnya sekarang nggak boleh nyambung sama sekali, karena kalau nyambung itu nggak boleh korslet artinya. Tuh betul kan? Tuh betul kan, nggak nyambung sama sekali. Artinya penjampuran ini berhasil. Thermal fuse-nya ternyata putus di dalam sini. Sekarang kita ke asnya dulu guys. Ini as ada 2 buah biring. Biring yang pertama udah saya lepas, ngelepas susah banget, saya nggak sempat syuting waktu itu. Dan biring yang kedua ini harusnya bisa dilepas. Caranya ya dengan menyodoknya aja keluar. Tapi ini nggak bakal bisa dilepas kalau misalnya karat-karatnya ini nggak kita bersihkan dulu. Kita bisa membersihkannya dengan cairan pembersih PCB, dengan cairan pembersih yang standar itu, atau kita juga bisa membersihkannya dengan thinner. Kalau misalnya cairan-cairan itu kira-kira nggak ready atau karetnya itu terlalu banyak seperti ini, awalnya kita bisa membersihkannya menggunakan kikir seperti ini guys, pelan-pelan aja sampai bener-bener hilang semua ini karat-karatnya. Nanti baru kita bersihkan pakai cairan pembersih. Pas sudah kita bersihin pakai kikir, kita bisa semprot pakai cairan pembersih. Ini supaya licin dia. Biasanya kalau nggak disemprot pakai cairan pembersih, nggak bisa dilepas guys. Biring yang depan ini masih bisa berputar, tapi kalau biring yang belakang tuh udah macet sama sekali. Nanti saya tunjukin. Nah, ini baru kita lepas. Kalau misalnya dilepasnya susah, nanti kita ketok. Tapi ya harus hati-hati, soalnya ini asnya gampang bengkok. Kalau bengkok, nggak bisa dipakai lagi. Ini kita congkel spinya seperti ini. Nyongkel spinya gampang. Kok agak susah ya? Padahal sebelumnya yang spi bagian belakang tuh gampang buka ya. Ini bandel dia, ngelawan dia.
Lakukan sampai spinnya lepas ya. Seperti ini. Nih, kita simpen dulu. Jangan sampai hilang. Ingat harus siapin tisu, kalau enggak kotor semua meja kita. Nah, ini baru kita lepas dengan cara menyodoknya ke depan sampai lepas. Proses bongkar dan masang biringnya nggak saya tunjukin karena nggak sempet, ribet banget buka ya. Sampai jari saya kena bedar deh. Akhirnya sekarang tinggal dirakit aja ini. Tinggal dirakit terus kita tes muter apa enggak dia. Kalau misalnya kira-kira nggak muter, bisa jadi salah jumper atau spoolnya memang udah rusak, atau memang posisi besi ini nggak center di tengah-tengah. Jadi harus kita pasin supaya dia memutar di arah yang benar. Tinggal dipasang seperti ini aja guys. Seperti memasang as kipas angin pada umumnya. Seperti ini. Sampai dia benar-benar masuk. Kalau misalnya nggak pas sedikit aja, dia nggak bakal masuk. Sekarang udah saya pasang biringnya tuh. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin ke nomor 1. Hidup. Oke. Jos. Kita cabut, kita rakit ulang. Waktunya kita tes guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Tuh, nyala ya. Cuman dia nggak bisa noleh kiri kanan karena gearboxnya udah rusak. Gearboxnya udah rusak ini. Nggak ada penggantinya soalnya. Kita hidupin nomor 2. Tuh dia lihatin. Nomor 2 lebih kenceng. Oke. Dan kita hidupin nomor 3. Dan kenceng banget nomor 3. Oke. Dipasangin ini akhirnya udah sembuh setelah mengganti biring 2 buah. Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.